Yuna, udah kita mulai ya nak. Halo, assalamualaikum. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum, selamat bergabung. Sebentar. Halo, Dokter Winda. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo, jelas Halo, Buta? jelas suara Buta gimana, Mak? Oke. Oke. Udah jam berapa nih? Udah lama kita gak ketemu. Jam Iya. 1 menit lagi kita mulai. Halo, yang udah bergabung, selamat bergabung. Pada kesempatan kali ini adalah live perdana kita ya. Kenalkan dulu, saya Dr. Priska, tapi untuk acara kali ini panggil aja Buta dan Dokter Winda, ya sama, dipanggil Uma aja. Hai, kenalan. Semoga bermanfaat ya. Ini adalah acara baru kita bikin buat hiburan, dimana sekaligus untuk menambah pengetahuan. Jadi kita cerita-cerita santai aja. Biasa ya kita emak-emak ya. Ya Uma ya. Iya. Iya Buta, nggak usah kaku ya Buta ya. Apa yang kepikiran, apa yang rasa ada ide, ya langsung disampaikan aja. Iya, kita Ota Lama nih namanya Ota Lama. Jadi kita kan dari Sumatera Barat. Ota Lama itu bincang-bincang ya artinya ya. Kepanjangannya itu adalah obrolan tentang anak, keluarga, emak-emak, dan kesehatan. Nah, untuk kesempatan kali ini, sore hari ini kita akan ngobrol tentang tenggelam pada anak. Nih anak saya udah ada di sana. Ya, sip tuh. Kalau mama gitu ya, aku udah ngungsi ya. Iya. Kalau Mbak emang sengaja ngungsi Buta, pergi ke puskesmas. Oke deh, udah ya, udah lewat. Udah. Ya udah, di sini yang sedang standby liatin ada 3 orang, nggak apa-apa. Nanti kita simpan aja, kita di feed Instagram, nanti kita juga share di YouTube. Semoga bermanfaat. Nah, Iya. kita mau bicara tentang tenggelam ya Umat ya. Tenggelam. Iya. Kalau dari Umat tenggelam, Umat. Iya, mungkin ya mau cerita dikit kok bisa kita angkat tema tenggelam ya Buta ya. Mungkin innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mungkin belakangan ini kita udah sering terpapar dengan pemberitaan adanya kasus dari wafatnya seorang anak ya. Walaupun usianya udah berapa akan selalu menjadi anak bagi kedua orang tuanya. Yang pasti ya tidak bakal diperkirakan oleh kedua orang tuanya.
Jadi itu makanya kita sebagai orang tua atau calon orang tua nantinya perlu tahu seperti apa sih tenggelam itu. Ada nggak kemungkinan kita terpapar dengan kasus ini gitu ya. Jadi nggak semua, jangan berpikiran ya Buta ya tenggelam tuh jauh. Hanya mereka, kita juga bisa ya Buta ya. Jangan mikirnya tenggelam itu hanya di kolam renang, di pantai, di sungai. Iya. Jadi data tahun 2019-2020 bahwa ternyata kematian akibat kecelakaan yang tidak diinginkan atau tidak diprediksi itu adalah tenggelam, apalagi oleh anak-anak. Dan untuk anak-anak, tahu nggak, Uma? Surprisingly, bukan terjadi di sungai, kemudian di laut, tapi ternyata sering itu terjadi di bak, di bathtub, kalau di luar, atau di ember, Mak. Jadi mungkin kita beranggapan kalau kita naruh anak di kamar mandi ada embernya, itu nggak akan kemungkinan tidak akan terjadi tenggelam kan ya? Itulah kasus terbanyak terjadinya tenggelam. Gitu loh, Uma. Itu ini ya Buta ya. Halo Dokter Rio. Alhamdulillah baik Rio. Apa kabar juga? Dokter Rio sekarang di Karawang ya? Di mana ya? Lupa. Di Karawang ya, Rio ya? Nah, sebenarnya apa sih tenggelam itu? Kalau yang Buta tahu ya dari literatur, nanti Uma tambahin aja, benarin aja kalau seandainya salah. Tenggelam itu adalah keadaan di mana terganggunya saluran nafas atau masuknya, pamulang, masuknya cairan atau air ke saluran atau jalur induksi pernafasan. Itu baik seluruh anggota tubuhnya terendam ke dalam air ataupun tidak, seperti itu. Jadi dulu ada istilah yang namanya tenggelam basah, tenggelam kering gitu. Jadi tenggelam basah kita kenal mungkin ini istilah, anaknya tenggelam, ya udah masuk semua badan ke air kemudian ya tenggelam. Namun ada namanya tenggelam kering juga. Nah, kenapa bisa terjadi tenggelam kering? Seperti itu. Bayangan kita jangan jauh-jauh kalau tenggelam itu di danau, di sungai. Ternyata kejadian terbanyak itu ketika anak ada air di ember, air di bak, walaupun airnya isinya sedikit, itu kalau tanpa pengawasan, bagian saluran nafas atasnya aja masuk ke dalam ember, udah. Ketika air masuk ke dalam saluran nafas, kemudian terjadi hipoksia, kemudian terjadi cardiac arrest, itu udah tenggelam, disebut dengan gimana Uma? Iya, kalau kasus yang Buta sering bilang itu mungkin banyak terjadi pada toddler ya, dari 1 sampai 4 tahun. Atau bisa malah di bawah setahun ya Buta ya, yang masih aktif merangkak, nggak tahu orang tuanya lagi sibuk, pergi ke kamar mandi sendiri, nampak ada bak atau ada ember, masukin wajah, dia belum bisa mengangkat badannya ke atas. Itulah yang sering. Dan ya orang tua mungkin rasa anaknya aman, diam, nggak ada suara, ternyata sudah terjadi. Memang sering, paling banyak ya Buta ya. Itu juga tuh saya baru ingat ketika Uma bilang diam. Biasanya kalau sesuatu mungkin terjatuh atau kena benda tajam, anak-anak pasti teriak kan ya. Orang taunya orang gitu kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Tapi kalau tenggelam ini anaknya tidak akan memberikan teriak, diam aja, silent aja gitu. Jadi orang tua nggak awas juga jadinya. Kalau Oma bisa ini nggak cerita sebenarnya ketika tenggelam itu apa sih yang terjadi, Mak? Yang itu ya sebenarnya pas tenggelam ya. Ya, mungkin yang kita ketahui ya, tadi udah dijelaskan sama Buta, waktu tenggelam itu kan masuk ya, air ke saluran nafas ya, lebih jelasnya ya, masuk ke saluran nafas. Jadi di saluran nafas tentunya saluran nafasnya dari hidung
sampai ke tenggorokan kan, baru sampai ke masuk ke perkembangan sampai ke paru-paru. Jadi mungkin kalau di awal cuma sampai tenggorokan dulu ya Buta ya. Tapi kalau udah sampai tenggorokan, pastinya si dia kan responnya satu, tenggorokan atau kerongkongan gitu kan. Kalau seandainya tenggelam sih, kalau kelelep ya, maksudnya masih tertelan masih aman sebenarnya. Cuma yang bahaya itu saat sudah masuk ke tenggorokan, nah itulah akhirnya refleks nafasnya terganggu, refleks suara untuk bicara ataupun terganggu jadinya. Karena satu-satu yang bekerja di situ itu makanya banyak diem ya Buta ya. Akhirnya Ya, baru numpuk cairan ke paru-paru semuanya. Saat udah paru-paru penuh, sampai lama-lama badan bengkak semua, itulah yang bahaya ya Buta ya. ya, benar. Mm-mm. Jadi sebenarnya tubuh kita ini, masya Allah ya, luar biasa sekali diciptakan Allah. Dia sebenarnya bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Mm-mm. Prioritasnya yang mana? Ketika tenggelam, mereka memprioritaskan aliran oksigen ke organ-organ penting seperti jantung, paru, otak. Nah, ini Mm-mm. kalau kita pastikan, kalau buta buta baca ya Uma ya. Jadi ketika seseorang tenggelam, itu akan ada refleks psikologis dan juga mekanisme tubuhnya. Kalau psikologis itu dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Mm-mm. Kalau mekanisme pertahanan diri dari tubuhnya yang Allah sudah atur sedemikian rupa, itu adanya dia akan mengalami laringospasme. Jadi supaya air tidak masuk ke saluran nafasnya, larinya akan menciut gitu. Mm-mm. Sebentar jatuh tuh menciut. Akibatnya apa? Dengan menciutnya laring, ternyata aliran udara juga terhenti masuknya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Aliran udara terhenti masuknya, tubuh kekurangan oksigen yang kita kenal dengan hipoksia ya. Ketika tubuh kekurangan oksigen, tubuh lagi ini nih, aduh oksigen untuk otak, untuk jantung, gimana ya? Akhirnya dia relax, dia relaxin semuanya supaya oksigen terpenuhi lagi. Ketika relax, laringnya membuka lagi, air masuk deh ke paru-paru. Nah, di Mm-mm. nanti terjadi ya kalau air masuk gangguan pada paru-parunya, hantaran oksigennya terganggu, akhirnya oksigen juga kurang, ujung-ujungnya terjadi gangguan jantung paru, kardiak ares, otak juga kalau seandainya 4 menitan ya, kalau 1 sampai 2 menit otak tidak dapat oksigen, kita nggak sadar, 4 menitan ke atas itu bisa menyebabkan kematian. Jadi sel otak akan mati lah. Seperti itu. Iya, Nah, sebenarnya kan masalah utamanya panik sebenarnya Buta ya. Karena ada respon tubuh di awal kan laring atau tenggorokan itu yang sudah menutup. Kalau seandainya kita bisa respon tidak panik, sebenarnya kan cuma tinggal itu ya, keluar dari masalahnya kan, keluar dari bak air misalnya kan, atau keluar dari kolam. Cuma itu sayangnya pada anak kita, jika belum pernah diajarkan ya Buta ya, tentang penyelamatan diri di air, rescue ya Buta, atau misalnya berenang, belum pandai berenang atau minimal mengapung lah, tentu akan panik. Nah, sudah panik itulah akhirnya setelah tidak mendapatkan oksigen sama sekali, akhirnya betul masuk semua ke saluran napas. jangankan anak saya juga nggak bisa berenang, Uma. Jadi Sama Buta. pas pas ini membaca lagi literatur tentang apa sih yang terjadi pada tubuh saat tenggelam. Sayang, ya Allah, seandainya saya di posisi itu, beginilah kejadian kepanikan yang akan terjadi. Gitu. Dan Kalau akun ternyata Kahfi gimana Buta? salah sih ya. Berdasarkan literatur, salah satu preventif buat anak itu adalah ajarkan ya anak bagaimana saving life di air, berenang. Kemudian kalau punya kolam renang di rumah, kalau bisa, aduh ini jatuh-jatuh. Kolam renangnya itu jangan datar sama kolam, jangan sama Sama datar tanah sama ya. ya, harus ada pagar.
seperti itu. Dulu pernah ada yang nanya, kenapa sih bukan baby walker yang bulatan itu, apa sih yang namanya Uma? Kalau anak dimasukin dia kayak kursi, tapi ada roda jalan-jalan-jalan. Baby walker itu, memang bukan kan? Iya, baby walker itu. Yang didorong? Kalau ini dorong stroller. Bukan, anaknya dorong mainan supaya belajar berjalan itu loh, Mak. Oh, itu apa namanya ya? Tapi yang bulat itu emang baby walker. Iya, sama baby walker sih yang mirip ya. Cuma emang baby walker itu memang. Ada yang nanya, kenapa sih baby walker tidak direkomendasikan untuk belajar berjalan? Selain alasan utamanya adalah proses belajar berjalannya itu tidak sesuai. Jadi sebenarnya alurnya perkembangan anak, proses berjalannya itu mulai dari dia merangkak, kemudian dia memegang sesuatu untuk berdiri, kemudian dia mencoba melangkah, kemudian baru dia bisa berjalan. Sedangkan kalau dia ditaruh di baby walker kan dia duduk, kemudian udah bisa jalan kemana saja. Ternyata adalah dia bisa jalan kemana saja. Salah satunya itu adalah penyebab tenggelam pada anak di Amerika ini. Datanya di Amerika sih ya. Kalau di Indonesia saya belum nemu datanya. Di Amerika karena dia bisa jalan kemana aja, bisa akhirnya turun tangga jatuh, atau dia pegang air panas, dispenser air panas, atau dia masuk ke kolam, atau dia masuk ke bathtub seperti itu. Karena itu tidak disarankan menggunakan baby walker itu, selain memang mengganggu proses berjalannya. Ya, lebih ke safety sebenarnya ya Buta ya. Mengapa dilarang? Karena memang kurang safety. Walaupun sekarang sebenarnya kan banyak juga ya, udah dimodif baby walkernya yang otomatis kalau seandainya nggak ada depan otomatis nggak bisa jalan atau gimana. Tetap sebaiknya ya cara manual ya Buta ya. Merangkak, berdiri dengan di papa orang tuanya. Ya seperti itu, kurangilah yang ala-ala mempermudah sebenarnya Buta ya, tapi membahayakan keselamatan anak kita. Tapi ya Buta pribadi make sih itu dulu, tapi memang karena rumah Buta kecil, dia nggak jalan-jalan kemana-mana. Buta kasih dia nggak mau didudukin gitu, akhirnya ya terus ini tempelan jatuh terus Buta. Kita tempel di dinding loh supaya iya fleksibel, makan tempat banyak. Nah seperti iya. Kalau di tempat Buta apa ada kasus-kasus gak Buta yang pernah Buta dengar lah tentang tenggelamnya pada anak ini? Tenggelam pada anak sebenarnya pernah dapat kasus dulu tenggelam pada anak. Ini kalau masih di kampung saya waktu itu di Tabe, kolam belakang rumah ya. Jadi bukan kolam buat mandi, tapi kolam yang emang ikan. Ada di rumah ikan, atau kolam yang udah ada di belakang rumah lah gitu. Jadi anaknya main masuk ke sana dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang udah nggak sadar, kayaknya nggak nafas. Nah mungkin buat bunda-bunda ya yang punya anak, coba kalau seandainya posisinya ada di sana pasti panik ya. Nah apa nih yang bisa kita lakukan? Kalau dari Buta sendiri sarannya jangan panik, segera keluarkan anak dari air, kemudian taruh di tempat yang datar, lalu aliran nafasnya dilihat. Kalau seandainya dia masih ada refleks batuk atau dia masih bernafas, berarti itu masih cenderung lebih aman. Kalau Buta sendiri, Buta akan memperlakukannya seperti tersedak. Jadi Buta balik anaknya, Buta lakukan pukulan di daerah punggung. Atau lakukan hamster yang di perut supaya airnya keluar. Tapi kalau seandainya didengar suara nafas tidak ada, kemudian nadi juga tidak ada, kalau orang awam yang sudah diberi pelatihan
Jatuh lagi. Jatuh lagi, Uma. Pelatihan. Jatuh lagi di dunia, Uma. Betul, Uma. Yang udah diberi pelatihan apa? CPR, pijat jantung, mungkin bisa dilakukan pijat jantung atau segera bawa ke rumah sakit atau IGD terdekat. Iya. Jadi ini Minimal dulu sebenarnya Buta ya, dibuka dulu jalan nafasnya ya Buta ya. Mm-mm. Sama didatarkan, kebanyakan emang orang tua panik, ketemu anaknya langsung angkat tanpa memperhatikan posisi anak gimana, anak masih nafas atau enggak. Nah, akhirnya bawa lari. Terkadang malah posisi membawanya itu yang tidak safe lagi, tidak aman, sehingga tertekuk kepala si anak membawa. Padahal jika ternyata ditekan begini kan, terbukalah saluran nafas anak ya. Dan jangan lupa juga sebenarnya apa ya Buta ya, eh, harus apa ya, memperhatikan, sebenarnya lebih baik mencegah, sebenarnya jauh lebih baik mencegah daripada sampai terjadi gitu. Jadi itulah kalau Umak sendiri, alhamdulillah walaupun nggak bisa berenang Buta, pengalaman ya organisasi juga ya, belajar minimal tentang cara mengapung atau menyelamatkan diri sendiri di dalam air. Kalau seandainya ya kita nggak tahu kan, misalnya kita pergi naik boat, perahu atau kapal, tiba-tiba ada musibah, minimal kita tahu cara mengapung. Gimana gimana caranya? Caranya mungkin kalau untuk anak memang susah memang. Itu kan karena tetap saya ya juga tips pertama. Tips pertama water rescue itu adalah jangan panik, itu yang pertama. Jadi saat kita ter ya kena apapun lah yang di luar kondisi nyaman kita ya, baik itu di air, di udara, dimanapun, tetap yang pertama jangan panik. Setelah itu saat kita kena air, yang pertama sebenarnya luruskan badan, jangan ada perlawanan apapun. Dia otomatis Buta, kenapa benda-benda lain bisa mengapung? Kenapa kita tidak? Karena itu benda lain tidak ada perlawanan sama sekali sehingga daya dorong air dari bawah itu membawanya naik ke atas. Nah, jika benar. kalau memang terpaksa, ini serius. Dulu Uma kan ya di organisasi dulu kami setiap tahun selalu water rescue. Jadi memang saat kita masuk air, cobalah jangan ada perlawanan apapun, nanti otomatis kita akan mengapung sendiri. Walaupun kita nggak pandai mengapung ya, umat sendiri nggak pandai berenang, nggak pandai ngapung, cuma kalau kita diamkan badan, otomatis mengapung sendiri. Dan kepala kita akan keluar otomatis, keluar ke atas, bisa mengatur udara. Atau nafas biasa. Mungkin bisa Buta coba nanti, kalau ke kolam renang main nanti bisa. Setelah itu yang kedua memang cari apapun yang terdekat yang bisa kita jadikan untuk pelampung. Bukan hanya pelampung, apapun yang mengapung, baik itu kayu, baik itu misalnya tas atau apapun yang bisa jadi pelampung, cari itu yang terdekat untuk menopang badan kita. Tapi tetap yang paling nomor satu sebenarnya yang sering masalah untuk dalam kasus tenggelam ini adalah panik. Jika kita tidak panik, bisa memikirkan solusi yang lain sebenarnya Buta. Nggak kebayang. Maka itu kalau sama Rania ya Buta ya, Uma itu ngajarinnya sebenarnya cara emang sama papanya juga, ayo belajar ngapung dulu. Jadi emang dibiarin dulu dia tuh ngapung, taruh aja Uma badannya. Cuma emang anak belum bisa memang Uma. sama Papa Rania udah latihan ini. Iya, cuma emang nggak bisa memang sama anak. Memang dia tuh tetap panik saat ketemu di belakang ini, sebenarnya belakang telinganya ketemu air, anak itu cenderung panik dia tuh. Merasa apa ya, sampai sini emang harus tetap latihan berenang secepat mungkin ya Bu Taya. Benar-benar Uma. Mm-mm. Buta, buta aja pribadi Uma nggak tahu ya. Yang hal yang paling buta concern pada anak itu adalah tersedak sama tenggelam. Jadi karena buta nggak bisa Mm-mm. berenang, jadi pas anak itu berenang, aduh, jadi was-was loh, Uma. Mm-mm. Terus tersedak juga, aduh, tersedak itu, eh, kalau teori Iya, untuk bantu pasien mungkin kita bisa ya. Tapi ketika iya. anak kena,
panik pasti itu. Iya, kalau anak sendiri, keluarga sendiri sebenarnya Buta ya. Heeh. Jadi mungkin berbagi pengalaman dikit ya Buta ya. Iya, Uma. Uma pernah mendapatkan kasus tuh di waktu internship di apa ya di Lubuk Sekaping ya. Di Puskesmas Bonjol waktu itu datanglah pasien, keluarga membawa anaknya. Ini dia tersedak, gak bisa mengeluarkan rambutan. Ternyata si anak dikasih aja rambutannya umur 4-5 tahun waktu itu si anak tersebut. Dia ternyata dibiarin makan rambutan bersama saudaranya. Ternyata nggak bisa ngeluarin. Sayangnya mungkin udah dicoba macam-macam di rumah mungkin ya. Dicoba macam-macam nggak berhasil. Waktu datang ke puskesmas sudah pergi, udah nggak ada lagi. Emang tindakannya bisa kita lakukan apapun. Anak biru dan setelah dilihat dari itu ternyata dekat sebenarnya Bisa dibikin. dari ini memang bisa sebenarnya cuma itulah memang karena itulah mungkin karena di rumah coba macam-macam saya tidak terpapar dengan pertolongan darurat anak ya, jadi terlambat dibawa sehingga mengakibatkan kematian pada anak akibat tersedak. Mm-mm. Itulah makanya sampai sekarang makanya tetap ya umat selalu kesama semuanya sama nenek sama tante sama semuanya jangan pernah kasih permen bulat-bulat kalau mau ngasih hancurkan dulu yang kedua kalau mau ngasih kayak rambutan atau apapun harus dibuka aja kasih bijinya masuk salak salak juga apapun itu jangan sampai sekarang sampai Rania udah 5 tahun pun tetap kayak gitu jangan sampai penyesalan ya Buta biar mencegah. Buta concern juga Nutrijel, Uma. Jadi Hmm. os puding soft puding itu kan lumer ya, ditekan sama Hmm. lumer. Kalau Nutrijel itu licin dan tidak lumer. Itu aduh, kalau Hmm. anak-anak lagi makan itu Buta duduk nggak ada yang lari-lari. Karena kalau udah terus aduh. Eh, iya. Dan emang pernah ada kasus kan Buta ya teman-teman apa ya sejawat kita juga yang anaknya meninggal juga akibat ini tersedak Nutrijel ini ya jelly ini memang ada kasusnya. Kalau umat sendiri sampai sekarang belum ngasih jelly bagi mereka agar-agar yang hancur boleh gitu kan soft pudding boleh tapi kalau jelly belum ngasih sampai sekarang masih biarlah nanti akan ada waktunya dia bisa makan sendiri ya Buta ya. Ini Buta masih Mm-mm. Masih berjuang dengan kameranya Buta. Oke, Mm. apa nih yang mau? Oh iya berarti eh concernnya buat bunda-bunda semua. Berarti kalau makanan itu sesuaikan dengan usia ya Uma ya. Sesuaikan dengan Betul. terjadi tersedak, pokoknya gangguan saluran nafas, tersedak, tenggelam, jangan mengulur waktu Mm. kecuali ada anggota keluarga atau tetangga yang tahu cara penanganan awalnya. Kalau tidak, segera hubungi tenaga medis terdekat atau IGD rumah sakit terdekat ya. Karena ada golongan Mm. ya, Uma ya. Iya, iya, betul-betul. Jadi gimana nih sama Buta? Kira-kira siasat yang bagus lah untuk ibu-ibu, bunda-bunda semua yang harus perhatikan lah bagi yang punya anak, bayi balita di rumah untuk mencegah jangan sampai terjadilah kasus-kasus seperti ini misalnya. Ya, kalau dari Buta dan dari literatur yang Buta baca, itu sebenarnya pada anak usia 5 tahun ke bawah, itu anak tanpa pengawasan. Itu sih banyak sekali kata-kata itu, walaupun kita tidak menyangka akan bisa tenggelam di, misalnya dia punya kolam yang dipompa itu kan kecil ya Uma ya, airnya pun nggak Mm-mm. tinggi gitu. Tapi nggak ada pengawasan, terjatuh aja anak udah nggak ada yang nolongin, cairan masuk. Jadi Mm. kalau anak bermain di tempat yang ada airnya, apalagi airnya cukup ada volumenya, itu harus ada pengawasan. Dari Buta itu sih harus ada. Terus kalau Iya. saat uh, pergi ke tempat kolam renang, danau, sungai, pantai, itu juga harus diawasi kalau dibutuhkan jaket
pelampung, gunakan jaket pelampung. Itu dari Buta. Kalau memang kolam, misalnya ingin membuat kolam renang di rumah, terus sebaiknya jangan sama, tingginya itu lebih tinggi daripada tanah. Jadi kalau seandainya anak saja jalan, lari-lari, kepleset, tidak langsung itu masuk. Seperti itu. Kalau dari Uma gimana? Iya, betul emang begitu ya, sampai-sampai tetap pengawasan ini betul-betul ditekankan ya di literatur ya. Letakkan HP Anda gitu kan ya Buta ya. Pagi keasikan kan anak main air ya udah browsing, kapan lagi me time kan. Jangan sampai terpikirkan begitu karena sekejap saja bisa terjadi gitu. Jadi letakkan HP Anda full melihat, mensupervisi, observasi anak kita. Setelah itu menambahkan aja Buta ya, eh, ini sebenarnya sering ini terjadi, yaitu kamar mandi yang tidak bertutup atau tidak berkunci. Sehingga anak merangkak-rangkak, nah, tinggal dorong pintu, udah bisa masuk ke bak mandi. Jadi selalu sediakan kunci atau pintu yang tidak bisa didorong saja untuk dibuka ya Buta ya. Kalau sana yang seperti itu langsung kunci atau apapun pengairnya harus. Jadi jangan sampai akses anak terhadap air itu mudah, apalagi terutama kamar mandi. Setelah itu kalau seandainya ada kolam, memang usahain pagar. Pagarnya yang betul-betul pagar untuk anak. Kadang-kadang kan pagar ya Buta ya untuk kayak untuk dewasa ya. Dia tinggi ke atas, ini bawahnya mudah dijangkau anak. Anak tinggal sedikit atau merangkak dikit langsung jatuh kan ke dalam. Ini baru juga nih tahun kemarin nih ada kasus juga di lingkungan keluarga puskesmas di sini juga. Anaknya umur 2 tahun tiba-tiba ditemukan tenggelam di kolam ikan di depan rumah. Maghrib waktu itu, iya mungkin orang tuanya maghrib ya sibuk ibadah semuanya. Ternyata si anak ini mungkin nggak sengaja jatuhin mainan ke dalam, berusaha mengambil sendiri. Dia di pagar kok katanya, cuma memang pagar itu masih bisa dimasuki si anak ke dalam. Akhirnya udah ketemu, udah ngapung. Itulah padahal anak nomor 1 lagi lucu-lucunya umur 2 tahun ya Buta ya. Itu betul ya pagar, walaupun rasanya jauh kok dari rumah, nggak mungkin anak sampai ke situ. Tetap jangan sampai rasa-rasa itu tuh termunculkan. Jadi save dulu semua lingkungan kita, baik itu bak mandi, baik itu kolam atau apapun yang bisa akses ke air ya Buta ya. Apalagi sumur ya Buta ya. Kalau ada sumur kan sekarang kan sumur kan di bawah lantai ya sekarang ini. Untuk jet set, untuk apa ya? Untuk pompa ya, pompa air ya. Ya itu tuh bisa, apalagi anak kita kan kecil badannya, jadi sedikit aja bisa masuk. Oke, makasih Uma, itu tips buat Buta juga tuh yang tadi, yang panik mengapung nih. Nanti Iya, mungkin habis ini kita sama-sama ya Buta ya, minimal kita leskan lah, karena kalau kita sendiri kayaknya nggak bisa ngajarin anak deh, kita leskan kursus berenang dulu anaknya, karena sebenarnya katanya di atas setahun udah bisa sebenarnya mengajar anak berenang, malah makin kecil sebenarnya makin pintar, makin mudah dia belajar, karena masih ada refleks mengapung ya Buta ya, dari perut dulu. Mamalia refleks ya, refleks pada anak. Iya. Oh ya Buta, ini sekaligus itu sih, gimana sih menurut Buta pemakaian pelampung ring boy gitu maksudnya yang bulat gitu, baik untuk di leher atau di apa, gimana sih menurut Buta? Kalau dari Buta sebenarnya tadi Uma, kuncinya pengawasan. Selagi diawasi dan memang bannya itu, sorry. Jadi ada yang masuk pelampungnya itu sesuai, nggak masalah. Kalau dari Buta ya, Mak ya. Kalau saat pengawasan, sama sebaiknya jangan. Kan untuk anak-anak itu digunakan untuk bayi ya, biasanya di bawah 1 tahun ya. Itu nggak lama-lama, paling lama paling 15 menit. Iya. Kalau dari rumah gimana, Mak? Ya, sebenarnya sih kalau dari teori water rescue dulu yang Mak pelajari ya Buta ya, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Sebenarnya ya juga pengalaman dari Rania juga ya Buta ya, kan dia kan juga dikasih pelampung ya Buta ya.
yang apa eh, yang bentuk cincin ya, ring boy ya, ban ya kalau kita kenal ya. Karena sampai sekarang dia merasa dia tuh bisa loh berenang katanya. Bisa kok Rania berenang, padahal dia mengapung di situ. Jadi sering dia tuh mau bilang, kadang-kadang di tengah berenang tuh dia mau lepas karena dia merasa bisa. Jadi itu sebenarnya hal yang perlu kita tekankan, eh, penjelasan kepada anak gitu. Jadi ini nih bukan apa ya, hanya membantu dia, menjelaskan kepada dia, dia tuh belum bisa sebenarnya, ini membantu. Anak tuh merasa apa ya, palsu sebenarnya, false safety sebenarnya kalau bisa dibilang. Jadi seakan-akan anak tuh merasa dia tuh bisa, ini nih cuma aksesoris. Jadi terkadang memang sering loh Rania di tengah berenang tuh dia mau lepas karena dia merasa bisa. Padahal itu kan tekanan Itu dari kayak itu yang mengangkat badannya itu. Jadi itu perlu ditekankan betul kepada anak kita. Jangan merasa dia itu bisa. Makanya tetap yang dianjurkan itu pelampung yang di tangan ya Bu Taya, yang di kiri kanan atau mang life jacket banget ya, yang di kayak jaket itu. Ya Bu Ta. ini ada tuh dari Devman Firman nanya, halo Om Firman, izin bertanya boleh? Kenapa ya kalau mayat yang tenggelam itu membengkak? Tuh, gitu. Kenapa dok? Kenapa Uma? Jadi jadi sebenarnya ada banyak versi. Jadi kita ambil aja dua ya. Orang yang tenggelam di air asin dan ada orang yang tenggelam di air tawar. Sebenarnya dua-duanya itu akan bisa membengkak. Kenapa? Karena terjadi aliran perpindahan cairan dari cairan masuk ke dalam intrastisialnya sehingga sel-selnya bisa membengkak. Tapi ada bedanya nanti kalau seandainya orang tenggelam di air asin dan orang yang tenggelam di air tawar. Biasanya orang yang tenggelam di air tawar itu akan terjadi pengenceran darah. Jadi air itu akan masuk apa namanya difusi ya. Perpindahan itu namanya apa? Osmosis, difusi osmosis. Jadi terjadi perpindahan cairan ke cairan intravaskulernya sehingga darahnya menjadi mencair. Nanti akhirnya akan masuk ke intraselulernya, terjadi udem dan pembengkakan. Kalau di air asin, yang cairan di dalam intravaskuler yang akan keluar ke intraseluler, interstisial, sehingga darah akan menjadi pekat. Nanti akan ada perbedaan-perbedaan orang yang tenggelam di air asin dan orang yang tenggelam di air tawar dan penyebab meninggalnya seperti itu. Ini jelas lebih ke spesialis forensik ya Uma ya. Iya, itu. Jadi Sebenarnya ada kalau mau tambah dibahas lagi tuh dalam ya, Buta ya, penjelasan fisiologi patofisiologi ya. Jadi kasarnya gini mungkinnya kalau secara awamnya, cairan yang kan di pembuluh darah ada cairan kita. Jika dia terlalu lama terpapar dengan cairan asin misalnya kan, cairan dari darah itu akan pergi keluar dari pembuluh darah sehingga pergi ke jaringan, pergi ke apa ya, daging ya istilahnya ya, di luar pembuluh darah sehingga akhirnya membengkak lah. Itu tuh keluar dia cairan itu ditarik, seakan ditarik keluar sehingga membengkak, makin lama makin membengkak, makin lama membengkak ya, yang sehingga terjadi sering apa ya, rapuh jadinya ibu ya, rapuh jadinya, yang mendorong mata jadi keluar, lidah jadi keluar, itu kalau sudah lama. Kalau seandainya masih baru, belum sampai terjadi seperti itu. Kalau di air. Oke, terima kasih Uma. Begitu Om Firman. Ada pertanyaan lagi boleh ya di kolom komentar. Iya, Sebisa atau kita ada, Uma ya sebagai dokter umum untuk iya. menjawab. Atau kalau ada komen, ada cerita, atau ada pengalaman-pengalaman, boleh dibagi ya, Buta ya. Boleh banget karena sharing informasi ke yang lain. Sama-sama, Om Firman.
Apalagi Uma ada ini lagi nggak, Mak? Ada pengalaman lagi nggak, Uma? Pengalaman. Jadi Iya. ternyata uh, uh, tingkat keparahan dari yang tenggelam ini bisa dibagi empat. Jadi kalau kejadiannya, aduh filternya kelihatan. Jadi kalau dia tenggelamnya sebentar, itu bisa asimptomatis. Jadi kalau masuk langsung diangkat, itu anak bisa tidak mengalami keluhan apa-apa. Dan ini yang paling baik ya. Tapi kalau sudah lama bisa nanti muncul gejala-gejala. Jadi pertama asimptomatis, simptomatis, kemudian kardiak arrest, dan yang terakhir meninggal. Ini tergantung kepada lamanya anak tenggelam atau ya masuk. Nah, kalau anaknya cepat simptomatis ini asimptomatis, dia tenggelam langsung diangkat kemudian lakukan resusitasi dengan bagus, anaknya insya Allah ini ya selamat tanpa keluhan apapun. Yang simptomatis walaupun selamat itu ada keluhan-keluhan dan mungkin dari vital sign, suhunya hipotermi. Kemudian dari nadinya, kalau di awal dari nadi dan nafas itu awal mungkin akan cepat ya Mak ya, karena penyesuaian tubuh, mekanisme pertahanan tubuh, nadinya cepat, nafasnya cepat. Tapi kalau udah lama, tubuh udah capek, akhirnya akan nadinya jadi lambat, nafasnya juga akan jadi lambat. Kemudian kalau udah lambat, lama lagi, akhirnya hipoksia ya. Oksigen Berhenti jadinya ya. kardiak arrest tidak tertangani, sel-sel otak juga udah ada gangguan neurologis, Sehingga kematian akhirnya ya. Begitu keparahannya. Kenapa? Ada lagi Uma? Halo, ini ada teman-teman kita semua ini tadi Iya. Dokter Heka, Mbak Leni, ada Dokter Rimbun, ada Unira. Tuh, kalau dari Buta itu aja sih yang pengen dibagi Uma. Iya. Mungkin itu ya sekedar pengingat untuk Bunda semua, untuk kita juga. Jangan sampai lengah. Jangan merasa tenggelam itu jarang. Ternyata ya seperti yang udah Buta bilang ya, salah satu penyebab kematian yang tertinggi malahan dari penelitian ya Buta ya. Iya. Yang paling banyak gitu. terjadi sampai 4 tahun. Seperti itu, Mak. Iya, Uma juga makasih tadi ada teori mengapungnya. Nanti boleh dicoba Buta kalau kapan-kapan ke kolam. Iya. Apalagi kita cerita apa lagi nih Mama? Sebelum ini udah 40 tinggal 20 menit lagi. 20 kita menit lagi ya. Santai aja sebelum kita tutup nih live perdana kita. Iya, mungkin ini apa ya, kewaspadaan kali ya Buta ya. Kalau Mak sendiri ini nggak tahu lah ya, emang nggak ada literatur atau apa ya. Cuma kalau Mak sendiri memilih jangan apa ya maghrib ya, waktu yang maghrib. Dan ternyata emang ya di penelitian ada ya, jam 4 sampai jam 6 ya, kalau salah ya Buta ya, 4 sampai 6 sore, itu salah satu waktu yang cukup banyak terjadi kasus ini. Kalau kita mungkin lanjutkan ke jam maghrib karena ya kita sibuk ibadah, waktunya pendek, terkadang kurang terawasi anak-anak. Jadi memang harus diawasi anak-anak itu di lingkungan pandang kita. Seperti memang ada ya misalnya hadisnya yang menyatakan ya kalau udah maghrib itu tutuplah pintu-pintu semuanya, lampu apa semuanya dihidupkan dan awasi, peganglah anak kita. Gitu. Kalau Uma satu lagi nambah sebenarnya Jumat, pada saat sholat Jumat. Kalau Uma tuh biasanya apapun, baik itu berkat. Uma kan sekarang nih di danau nih kerjanya kan, di belakang rumah tuh betul danau.
Jadi walaupun anak, misalkan kita pulang hari Jumat pulang cepat ya Buta ya, ngajak berenang, kalau mak lebih milih enggak, jangan dulu pertengahan Jumat itu. eh, nggak ada sih kalau yang literatur apa, cuma kalau mak mikirnya karena orang sibuk sholat, kalau terjadi apa-apa kita mencari bantuan itu susah. Transportasi pun terhambat gitu kan, jadi emang sebaiknya lihat waktunya, kapan mau pergi berenang, kapan misalnya pergi main kemana, yuk lihat waktunya, hindari waktu yang sore sampai maghrib tadi, sama yang kalau mak sendiri ya yang Jumat pertengahan hari itu. Iya, iya. Kalau kita juga baca literaturnya, Uma, ada literaturnya bahwa kejadian tenggelam pada anak di Amerika itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Pak sampai jam 6 itu ya. Agar Oma ngomong tadi, iya ya benar-benar di literatur jam 4 sampai 6 dan baru yang lalu dengar lagi itu hadis ya itu ya Oma ya. Yang Iya. jadi ngasih tahu ke Ambun, anak saya Ambun umur sekarang 7. Jadi sebelum dia umur 7 tahun itu udah diwanti-wanti, nggak ada bolong lagi sholatnya. 7 tahun kalau tidak sholat boleh dipukul kakinya. Tapi kayaknya dia dengernya dipotong kakinya. Oh, terus dia sholat subuh waktu itu jam 7. Terus dia bilang hari ini Ambun sholat semuanya kan Buta, nggak dipotong kan kakinya. Enggak. Bagus. Terus saya bilang kita sama-sama dengar berdua kalau maghrib itu pintu ditutup, kemudian lampu dihidupkan, semua bejana air ditutup, makanan ditutup. Dia ingat banget tuh. Jadi kemarin ada tukang yang lagi kerja di rumah. Terus kan pintu dibuka dong, maksudnya nggak mungkin ya. Tukang di rumah kerja di luar, pintu kita tutup, pintu dibuka. Terus dia bilang, Buta, udah azan maghrib, pintunya ditutup, itu makanan pada di luar semua ditutupin. Oh iya. Iya. Minimal dia tahu lah ya Buta ya. Mudah-mudahan nanti bisa teraplikasikan terus ya Buta. Ya, amin. Coba amin. Ini mengenai maghrib mungkin nambahin dikit Buta ya. Dulu waktu memang hamil, bukan hamil, baru siap melahirkan Rania dulu ya hari Jumat. Waktu maghrib itu. Jadi waktu itu Rania baru lahir. Paling sebulanan umurnya baru ya, atau 3 mingguan kalau nggak salah. Jadi itu tuh maghrib, waktu itu kan Mak kan di Jambi, buka praktek di rumah. Kebetulan papa ini pergi sholat ke masjid di sebelah rumah. Datang pasien berobat, kebetulan masuk waktu maghrib. Itu nggak mungkin kita tutup pintu ya Buta ya, karena pasien mau berobat. Akhirnya tunggu sebentar, tunggu bapak dokternya pulang. Jadi pintu dibuka lah, si pasien nunggu di luar, kita di dalam gitu. Cuma ingat pesan neneknya ya, kalau maghrib nggak tidur gendong ya bayinya. Jadi gendong lah bayinya Buta ya. Nggak taunya putus ya Buta ya. tadi ingat pesan neneknya sampai di sana Ya, apa? kalau kata neneknya, kalau maghrib punya bayi itu walaupun dia tidur, kan biasa lah bayi sebulan kamu tidur dulu ya. Jadi emang gendong lah bayinya. Jadi emang digendong lah bayinya itu, si Rania kecil itu digendong. Nggak tahunya tiba-tiba berbunyi lah sesuatu Buta. Nggak nyangka ternyata di depan winda paling nggak sampai semeter, paling sekitar 30-40 cm ada si panjang itu. Soalnya itu Ular, iya. Datang di dekat kasurnya si Rania yang baru Winda angkat itu. Astaga Buta. Bulu gosbum lah. Bener Buta, kaget loh Buta. Ini baru aja Uma angkat si Rania ini kan lagi ngeliat TV waktu itu, emang nggak sengaja masang itu kan, masang ngaji gitu kan. Kaget tiba-tiba bunyi apa ini? Ternyata pas betul-betul di depan mata Buta. Ya Allah, Uma waktu itu benar nggak bisa bergerak. Syukur sih Rania ini digendong. Kalau nggak pasti udah benar di samping kasurnya. Benar di samping kasur, nggak bisa bergerak. Langsung manggil neneknya. Neneknya lagi mandi di kamar mandi. Nek,
nenek. Syukur neneknya belum belum buka baju kan, keluar, dilihatlah itu langsunglah digendong. Kita pun panik ya Buta ya, panik. Jadi emang iya ya, tutup pintu waktu maghrib tuh ada. Karena Itu kebetulan kami emang di daerah perkebunan sawit. bentar-bentar. Itu ularnya diapain? Pergi sendiri, diambil. Itulah Buta, kan kami panik ya berdua ya Buta ya sama neneknya ya. Akhirnya tuh teriak lah kan. Hah? Kebetulan pasien itu tuh nanya, kenapa Bu? Ada ular. Oh, kalau saya ular nggak takut katanya. Kami yang keluar dari pintu belakang, dia masuk dari pintu depan. Akhirnya berhasil lah dicarinya sapu, berhasil dibunuh oleh si ibu tersebut. Ibu-ibu loh, hebat ibunya. Ibu-ibu. Tapi emang kami di perkebunan kelapa sawit ya Bu Taya emang banyak ular. Cuma yang benar-benar masuk rumah baru sekali itu. Jadi emang betul waktu maghrib itu tutuplah pintu. Kita nggak tahu kan apa aja. Oh, jadi sebelum masuk ke rumah, Uma udah pernah ketemu ular juga, Uma? Ya, ya itulah sebenarnya. Maghrib juga waktu itu tuh, waktu hamil besar ya, hamil besar sama papanya waktu itu maghrib mati lampu. Di sana kami kan memang daerah agak-agak terpencil gitu ya, mati lampu. Jadi kami duduklah di depan rumah ya melihat keluar lah karena mati lampu. Ini hamil besar tuh ngeliat ke depan, nggak taunya Uma tuh melihat loh masih ular yang sama loh, ularnya itu juga pergi ke arah Uma tuh mak teriak kan, cuma anehnya sama si papanya ini nggak lihat. Kenapa Win itu ular gitu, cuma dia nggak lihat. Sampai sempat dia nanya ke Ustadz, ada apa itu, ada nggak pikirannya atau diganggu karena lagi hamil besar ya, ada yang ganggu gitu kan. Sampai 2 kali loh kayak gitu loh Buta, 2 kali sampai akhirnya melahirkan. Pas melahirkan itu yang ketiga kalinya si ular itu masih ular yang sama, ular hitam, ular sendok apa ya, ular piton apa namanya ya, yang hitam, ular yang itu Kobra. juga 3 kali. Sampai yang kayak gini loh, apa sih namanya, ular kobra ya, ular kobra. Masih ular Hijau yang sama itu juga. daun. Kalau ular daun Hmm, kan, gitu ya Bu. Tapi pokoknya yang kayak gini lah ular kobra tuh ya Bu ya. Masih yang ketiga kali. Dan ya ingat kita ya, emang ada kan ya katanya kalau di agama kita ya, penjelmaan ular itu kan penjelmaan dari jin ya. Jadi kalau seandainya sekali 2 kali usir aja. Kalau udah 3 kali berarti mengganggu, boleh dibunuh. Makanya ya udah 3 kali masuk ke rumah, dan benar udah masuk ke rumah yang ketiga kali. Yang satu dua cuma di depan rumah. Makanya emang waktu maghrib itu semua ketiga kalinya waktu maghrib Buta. Jadi emang waktu maghrib betul-betul, walaupun kita di kota, walaupun di desa, walaupun dimanapun, kita nggak tahu musibah apa yang akan terjadi, tetap waspada. benar-benar. Ular sama Mm-mm. cicak juga. Cicak itu sunat untuk dibunuh. Bukan, ini sebenarnya Buta nggak tahu ya, tapi Buta kan takut cicak. Jadi ketika mendengar Mm-mm. itu bisa dibunuh, bahagia sekali. Ya, Menemukan alasan ya Buta ya. cicak di rumah tuh suami jadi pembunuh. Jadi bapak Ambon, iya beneran Uma, bapaknya Ambon tuh awalnya awalnya yang ragu-ragu, sekarang udah pro pro banget membunuh cicak. Profesional. Udah melantur ya, inilah otak lama ya Buta ya, apapun itu akan kita otakan. Jadi kita itu emak-emak yang mengisi waktu di sore hari sambil nunggu nunggu apa gitu ya, me time. Jadi kita nggak berat-berat, santai aja. Yang mau ayo gabung ngobrol-ngobrol sama kita ya Oma ya. Atau kalau ada mau saran ya Buta ya, kira-kira apa ya yang mau kita ulang lamakan lagi boleh. Nah, oh ini Om Firman lagi nih. Iya. Pak Dok, bagaimana dengan metode persalinan waterbird? Nih, saya yang orang A melihatnya terlalu berisiko bayi tenggelam, Dok. Ada kemungkinan sekian persennya akan fail. Nah, itu bagaimana ya, Dok? Oke, siap. Gimana nih, Uma? Ada ada ini nggak, Uma? Iya, yang pasti ya kalau Uma sebenarnya
tentang waterbird tuh nggak terlalu mendalami ya Bu Taya, cuma baca-baca sekilas. Cuma yang pasti ya, yang pertama airnya itu kan udah diatur suhunya ya, nggak mungkin air dingin yang akan mengakibatkan hipotermi ya, anaknya kedinginan. Karena bayi baru lahir itu berisiko sekali mengalami hipotermi. Jadi emang airnya sudah diatur sesuai biasanya disesuaikan dengan suhu air ketuban ya, Bu Taya. Yang kedua yang perlu ditekankan mungkin seperti yang udah kita bilang tadi ya, ada refleks insting ya. Jadi insting. Jadi anak dalam perut itu sebenarnya kan juga berenang sebenarnya di dalam ketuban gitu. Dari kecilnya kan, dari masih kecil sampai besar. Jadi itulah ajaibnya buta kali ya melihat waterbird itu saat anak itu masuk air, dia itu akan otomatis berenang sendiri, mengapung sendiri gitu. Mungkin itu juga keajaiban oleh Allah ya, diciptakan oleh Allah. Jadi sebenarnya malah ditekankan dia teratur, mengajarkan anak berenang tuh sebenarnya bisa dari 2 bulan 3 bulan bisa, karena dia masih memiliki refleks mamalia itu gitu. Jadi cobalah masukkan anak bayi itu tuh dilemparkan ke air sebulan. Pernah lihat videonya tuh, emang betul anak tuh bisa berenang sendiri, mengapung sendiri ke atas. Malah Dia makin lama tidak. makin besar, malah makin besar, akhirnya barulah dia melupakan refleksnya tersebut, barulah bisa anak itu tenggelam, begitu Buta. Mungkin Buta yang lebih mendalami ini tentang gini. Juga Uma, ya tentang refleks itu benar, tapi kalau kita pribadi ya, kalau dipulangkan ke kita sebagai seorang ibu, anak kita usia 2 bulanan, 3 bulanan, kita tahu bahwa secara teori dia masih memiliki refleks tersebut, tapi dilempar pasti tidak akan Iya. melakukan hal yang sepertinya ya. Terus untuk Iya. bayi yang baru lahir itu dia belum bernafas menggunakan paru-parunya. Jadi ketika dia masuk, jadi betul kata Uma, suhu cairan itu diatur sedemikian rupa menyerupai cairan ketuban ibu. Jadi ketika dia masuk, dia masih belum bernafas, tali pusar plasentanya belum diputus, diangkat dari air, dia kita harapkan nangis, saat itulah paru-paru mulai berkembang. Jadi di dalam perut ibu, bayi itu minum dan bernafas itu menghirup cairan. Jadi kenapa dia nggak sesak nafas? Kenapa dia tetap ada oksigen? Karena dia itu paru-parunya bukan buat bernafas. Dia oksigennya didapat dari si plasenta ibu. Jadi paru-parunya itu ya dipersiapkan dulu aja di dalam kandungan untuk bernafas di luar. Nah, ketika dia keluar, kalau persalinan biasa, keluar nangis, saat nangis pertama itulah paru-parunya mengembang. Dan saat itulah kali pertama paru-parunya berfungsi untuk mengantarkan mengambil ya oksigen dan mengantarkannya ke seluruh tubuh. Karena itu kenapa diharapkan anak-anak bayi itu pas lahir nangis. Kalau nggak nangis kita gelitik kakinya, kita usap-usap punggungnya, itu supaya refleks pengembangan paru-parunya terjadi. Nah, ada kemungkinan paru-paru tidak mengembang itu ketika anak prematur, usia kehamilan kecil dari 37 minggu. Kenapa bisa paru-parunya tidak berkembang? Karena surfaktan belum dihasilkan. Apa itu surfaktan? Surfaktan ini adalah apa ya? Semacam zat disebut zat aja lah ya, di permukaan alveolus paru-paru, dialah yang berfungsi untuk membuka alveolus ini atau paru-paru. Nah, ketika anak lahir di bawah usia 37 minggu, daya untuk mengembang paru-parunya itu tidak ada. Karena itu dia khawatirkan akan terjadi kolaps, nafas tidak bagus. Tapi jangan takut kalau seandainya nanti ada sesuatu, misalnya ketubannya pecah atau ketubannya merembes, tidak cukup sehingga anak harus dilahirkan kecil dari 37 minggu, biasanya dokter akan memberikan suntikan. Suntikan ini berfungsi untuk mematangkan paru supaya ada risiko untuk salinan waterbird ini. Seperti tadi untuk anak dia ada refleks ya, dan kita sesuaikan. Ada kita baca resikonya untuk ibu. Untuk ibu resikonya itu emboli.
Buta nggak tahu ya jelas. Ya, Jadi kan kita perdarahan ya kalau melahirkan ya. ya. Takutnya itu emboli masuknya cairan ke saluran pembuluh darah sampai ke paru. Itu kalau ada laserasi, buta atau Ya ada Buta nggak baca jelas sih, tapi salah satu bukan efek samping ya, kemungkinan yang bisa terjadi risiko kan, ya? ya risiko. Jadi Iya. Mungkin nambahin juga Bu Taya mengenai yang tadi. eh ini mungkin ya apa ya, informasi cukup baru, enggak juga sih sebenarnya, cuma mungkin yang lagi digencar-gencarkan yaitu penundaan pemotongan tali pusat ya Bu Taya. Sama kayak yang tadi Waterbird itu, selagi tali pusatnya belum dipotong sebenarnya kan masih ada bantuan oksigen dan aliran darah dari plasenta si ibu kan masih ada sehingga belum terpotong. Makanya sekarang kan lagi digalakkan tuh penundaan selagi tidak ada risiko pada bayi. Jadi ditunda dulu dengan harapan aliran darahnya masih berlanjut ke bayi. Jadi bayinya nanti sampai sekian bulan. Sekarang sudah banyak penelitian yang buta ya. Anemia pada bayi itu bisa lebih teratasi, lebih berkurang sedikit dibandingkan yang langsung dipotong. Tapi tetap jika anaknya ternyata mengalami asfiksia atau gangguan nafas, itu tuh memang harus segera, jangan dilakukan penundaan. Jadi sebenarnya itu anak baru lahir itu walaupun dia belum langsung menangis, masih ada bantuan dari plasentanya, tapi tidak boleh lama. Ada periodenya ya, Buta ya. Oke, thank you Uma informasinya. Jadi kita Iya. mau tinggal 2 menit lagi, nggak 2 menit kerasa lagi. Iya. ngotak-ngotak nama. Mungkin pertama ini kenalan dulu ya Buta ya. Kenalan, kita juga udah lama ya tidak tatap muka. Iya. Udah pulau ya. Jadi kita cerita dikit aja kali ya Uma ya. Jadi Iya Buta. Uma itu lulusan dari Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran, masuknya tahun 2007. Kita Satu angkatan. satu angkatan tapi tamatnya beda gitu. Nah, itu belajar bersama lah ya. Kemana ada 10 orang nih, ada 10 orang. Nah, Om Firman, amin, 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 amin. Sama-sama. Nah, Nanti walaupun mungkin bisa kenalkan satu-satu nanti ya Buta ya. Mereka udah punya spesialisasi masing-masing, udah ada jurusan masing-masing lah. Mungkin nanti akan kita publikasikan lagi ke depannya, kita informasikan lagi tema-tema berikutnya ya Buta ya. kita akan undang lagi nih karena jadi anak berapa orang? 2. Nah, suaminya Dokter Winda ini lagi ngambil. Iya. Oh doanya Buta ya, mudah lancar. Amin, amin, lancar. Kemudian di forensik 1 orang, kemudian bedah saraf 1 orang. Kemudian apa lagi? Mau gizi ya? Mau ngambil gizi. Masih ya itu. Kita lama aja berdua. Oke. Oke Buta. Uma, walaupun berjarak pulau dan bertatap muka seperti ini, alhamdulillah sinyal lancar ya. Dulu alhamdulillah. Kendala. Semoga bermanfaat ya Uma. Bermanfaat bagi yang bermanfaat bagi kita juga ya. Sehat-sehat selalu. Nanti lagi ya kita live di minggu mendatang dengan tema yang nanti kita coba. Teman-teman juga boleh nanti komen di kolom komentar apa ada usulan nggak tema apa yang akan kita bawa. Oke. Udah cukup kayaknya Buta. Cuma waktunya mungkin menyesuaikan ya Buta ya. Waktu kita nanti kita cari deh waktu-waktu chat-chat yang enak kapan
ya bagi emak-emak yang rempong ngurusin anak kan masih. Nah, Iya, ya. Amin, mungkin kita sudahi dulu. Terima kasih banyak Uma. Kita Sama-sama, tutup Buta. kota lama kita dengan ucapan alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama doi. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih Uma. Sama.